dari hati dan pikiran Jokowi itu apa sekarang yang ada. Tidak sedang berpikir tentang bangsa, tidak berpikir bagaimana anak-anak bangsa ini bisa punya lapangan pekerjaan, tetapi berpikir bagaimana melanggengkan kekuasaan Prabowo Gibran 2 periode. Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. Belum genap setahun berjalan, dukungan Prabowo Gibran 2 periode sudah bergulir. Mantan Presiden Joko Widodo meminta relawannya mengawal Prabowo Gibran 2 periode. Apakah 2 periode untuk menjaga kesinambungan pemerintah atau hanya untuk mempertahankan dinastinya? Pemirsa, saya Davi Pratama, inilah interupsi. Jokowi dukung Prabowo 2 periode demi Gibran. Dan pemirsa, di panggung interupsi sudah hadir 4 orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Bang Bestari Barus, Ketua Bidang Politik PSI. Ini wajah lama dengan baju yang baru. Selamat malam Bang Bestari. Selamat malam. Apa kabar Bang? Kabar baik-baik. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Bang David Pajung, Wakil Ketua Umum Bara JP. Selamat malam Bang David. Malam. Apa kabar? Kabar luar biasa. Kabar luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Di sebelah kiri saya ada Bang Ferdinand Huta Heian, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Ferdinand. Selamat malam. Apa kabar Bang? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Kemudian yang terakhir ada Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxconn Center. Selamat malam Bang Pangi. Malam Bang Davi. Apa kabar malam ini? Kabar baik. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak, saya ingin mulai pertanyaan pertama ke Bang David terlebih dahulu. Bang David dapat instruksi untuk mengawal pasangan Prabowo Gibran 2 periode seperti apa jelasnya? Ya, pertama sebelum saya menjawab, kembali saya ingin disclaimer posisi saya malam ini sebagai relawan Bara JP, yaitu relawan Jokowi, sekaligus include sebagai relawan Prabowo Gibran, karena 3 tokoh ini, Prabowo, Jokowi, Gibran, nggak bisa dipisah ya. Karena ini adalah representasi dari sebuah gagasan, sebuah ideologi, dan sebuah representasi yang namanya politik egalitarianisme ya, di mana mempersatukan tanpa memandang bulu representasi berbagai lapisan-lapisan politik di Republik ini. Nah, kami memang di beberapa relawan, khususnya kalau saya bicara relawan kami Bara JP, kami memang beberapa kali bertemu, baik sebelum Kongres Bara JP di 3 bulan kemarin, mau pelantikan 3 minggu yang lalu. Jadi statement itu keluar dari beliau bahwa pertama, tolong semua teman-teman relawan bekerja di arus bawah, di grassroots untuk bagaimana menopang program pemerintahan Prabowo Gibran. Pesan yang kedua adalah kalau semua relawan bergerak di akar rumput menopang program pemerintahan Prabowo Gibran, maka yakinlah bahwa 2 periode itu akan sangat ringan untuk direalisasikan. Jadi dukung itu supaya kita mendukung 2 periode. Karena apa? Kepentingan Pak Jokowi ini adalah satu, representasi kesinambungan dari pemerintahan 10 tahun yang sudah digagas luar biasa oleh Jokowi itu, tokoh yang pas dan pasangan yang tepat itu adalah ada pada figur Prabowo dan Gibran ini. Ya. Yang dianggap mampu menjadi representasi dari kesinambungan, ideologi egalitarianisme, kemudian ideologi kebangsaan itu ada pada tokoh ini. Lalu kemudian ya silent majority, kalau berkaca pada dukungan 58% lebih kemarin itu bagian dari optimisme bahwa pemerintahan ini akan sukses mengemban tugas itu. Oke. Saya ke Bung Pangi. Bung Pangi, ini fajar masih jauh, kemudian ayamnya berkokok duluan. Nah, ini kan bukankah pemerintahan baru berjalan sebentar, masih lama ini pemilu berikutnya. Kemudian ya sudah ada instruksi ini, tanggapan Anda? Iya Mas Davi, sebenarnya ada hal yang menarik kita cermati ketika Soekarno selesai ya dengan jabatannya. Kemudian belum dialienasi, di penjara, kemudian dia nggak mau lagi ngurus, artinya selesai, dia tahu diri kapan waktunya menepi dan selesai. Kemudian digantikan oleh Soeharto setelah Super Semar itu, G30 SPKI. Soeharto pun 30-20 tahun, dia tahu bahwa dia nggak mau rakyat bertambah korbannya. Sehingga dia letakkan semua kekuasaannya. Dengan legowo dia bilang, sudah saatnya saya berhenti. Dan dia tahu lampu merah itu. Karena kemudian akhirnya Habibie naik. Habibie pun 30 laporan pertanggungjawabannya di MPR kan tahu ditolak kan. Sebenarnya dia punya hak asasi manusia untuk maju. Cuma dia tahu diri, ya kalau ditolak oleh MPR ya sudah. Rakyat nggak butuh saya lagi. MPR nggak butuh saya lagi. Akhirnya beliau juga paham,
saatnya untuk tidak meneruskan, termasuk untuk membangun apalagi bicara tentang keluarganya, tentang kekuasaannya. Kemudian naiklah paket selanjutnya itu kan paket Gus Dur ya sama Megawati. Gus Dur dijatuhkan, kemudian beliau udah dengan legowo dia bilang, "Udah, waktunya saya selesai ya sudah." Dengan celana pendek waktu turun di istana itu kan kelihatan. Jadi maksudnya dalam hal ini kemudian terakhir ya Megawati naik. Megawati pun itu adalah menurut saya pemilu paling berkelas setelah 1955. Kenapa saya katakan? Karena Megawati sebagai presiden incumbent itu kalah. Itu lapangannya betul-betul datar. Dan betul-betul beliau menampakkan netral, dan itu KPU menurut saya paling sejarah, KPU paling berkelas. Nggak ada presiden itu incumbent itu kalah dalam sejarah, jarang sekali. Nah, kemudian dia setelah kemudian naiklah SBY. SBY pun bilang, ya udah, nggak ada gerasak gerusuk soal anak beliau, kemudian soal kekuasaan beliau, menempatkan soal keluarga, udah selesai. Bahkan dia mengatakan di akhir pemilu, saya tidak ikut cawe-cawe pemilu, saya akan netral dan saya tidak akan terlibat. Saya tidak akan bicara tentang Jokowi berbeda dari itu semua. Nah, kita bicara tentang Jokowi, apa yang terjadi? Nah, itu sebenarnya saya nggak mau meneruskan itu. Biar teman-teman di sinilah untuk melakukan kontemplasi itu. Saya nggak perlu bicara itu lebih jauh gitu, karena agak sensitif. Gitu. Nah, inilah yang kemudian negarawan-negarawan kita yang pernah ada, dan itu fakta sejarah betapa besarnya jiwa mereka gitu tentang. Dan sebenarnya soal kemarin konstitusi kemudian ini kan hak asasi manusia. Kan selalu orang mengatakan ini kan berkompetisi ya, jangan benci begitu. Ini kan kompetisi. Anda nggak sanggup jangan ikut. Ini kan semua katanya dianggap kan semuanya kompetisi, semuanya punya peluang. Karena ini jangan Anda melanggar HAM, kan itu yang saya diingatkan. Tapi konteksnya hari ini adalah kok tiba-tiba ini nggak tahu dari tahun kuda, dari musim haji, musim kemarau, musim durian sama musim manggis, ini Prabowo sendiri nggak bilang begini. Dia bilang biar Tuhan yang menentukan dan saya yang akan menentukan. Nah, tiba-tiba ini kok nggak tahu-tahu ada 2 periode. Nah, saya ingin ambil satu kasus. Ketika kasus krusial kemarin misalnya, di mana Gibran? Yang kerusuhan kemarin. Ketika ada pelantikan kabinet kemarin, itu satu paket sebenarnya selama ini. Di mana Gibran? Nah, sebenarnya bisa saja ini bulan madu mereka nggak ada masalah. Ini buktinya mereka selalu berpasangan kemana-mana gitu. Tapi menurut saya statement ini muncul. Ini adalah cara untuk menyelesaikan persoalan, dan Pak Jokowi ngerti caranya menyelesaikannya. Memadamkan apinya adalah dia harus menyatakan 2 periode. Nah, statement 2 periode itu untuk mendinginkan suasana bahwa ini tidak ada yang curi star, tidak ada yang akan mengganggu, kita akan solid mendukung Pak Prabowo Gibran, dan inilah cara untuk mendinginkan situasi politik. Yang dilakukan Jokowi. Bang Barus, Bang Bestari, Anda punya pandangan yang lain? Iya. Pertama, tadi malam saya bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Bali, di Seminyak, di Kopi Klotok. Kopi Klotok itu kalau nggak salah saya pemiliknya adalah Mbak Titi. Ya. Kemudian kita ngobrol, dan ada satu hal yang hanya mungkin 2 orang, 3 penanya. Yang terakhir saya bertanya, Pak, besok malam itu saya ada di iNews TV. Materinya terkait dengan 2 periode yang katanya disampaikan oleh Bapak pada satu kesempatan. Apa yang disampaikan? Beliau bercerita, loh, itu apa enggak coba dibuka itu katanya. Itu kan statement lama pada waktu kampanye. News nggak tahu ya, bahwa itu statement lama yang diputar ulang kemudian ditanggapi. Nggak tahu ya. Nah ini, jadi Bung Pangi juga mungkin nggak tahu kan, termasuk saya juga nggak tahu, baru statement lama Pak. Iya, statement lama. Kemudian dibuka, kok dibuka lagi sekarang? Itu kan memberikan semangat kepada relawan waktu kampanye Prabowo, pasangan Prabowo Gibran. Tapi Bang David juga dibuka lagi kan? Dibuka hari ini. Ini menceritakan 2 hal. Apa? Pertama bahwa terlihat di situ yang pertama kali pada waktu kampanye tujuannya untuk menyemangati. Pada saat itu? Ya, menyemangati dan pada akhirnya dapat memenangkan pemilu. Ya toh? Kalaupun kemudian ditarik itu adalah statement kekinian,
Oke, katakanlah itu kekinian. Itu konfirmasi saja saya kira. Bahwa sekarang ini kan banyak ini orang yang mengkuyu-kuyu bagaimana suara pasangan ini berkelahi dan tidak lagi bersama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sehingga dengan ketulusannya Pak Prabowo mengatakan, kita dukung yuk 2 periode. Seperti gitu. itu ya? Kalau ditarik kekinian, tapi itu video lama. Sehingga ketika ditanya itu di meja yang tadi itu, saya duduk di situ tuh. Baik, saya ke Bung Ferdinand. Bung Ferdinand, itu video lama, sehingga apakah ini sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini? Dijawab usai jeda, Bung Ferdinand. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi segera kembali. Kembali di interupsi pemirsa, tadi saya bertanya kepada Bang Ferdinand. Bang Ferdinand, tadi dikatakan video itu video lama, sehingga jangan-jangan sudah tidak relevan lagi sekarang. Saya jadi agak sedikit bingung ya, karena kalau kita ikuti statement Jokowi yang dikutip oleh media, statement itu kan muncul ketika Bara JP kalau tidak salah pulang dari Solo setelah mau kongres itu, ada yang bertanya kepada Jokowi bagaimana sikap Jokowi tentang Prabowo Gibran. Prabowo Gibran diarahkan untuk didukung oleh relawannya 2 periode. Anda itu yang muncul. Anda ada di situ? Ada di situ nggak? Ini bukan soal di situ atau tidak. Kita kan saya sampaikan tadi kita mengutip dari media, dan Bara JP mengkonfirmasi itu, Tapi sekarang kita bukan bicara tentang tempusnya, tetapi apa yang disampaikan oleh Jokowi itu relevan atau tidak. Karena kalau Bang Bestari tadi sampaikan itu waktu kampanye, saya pikir tidak akan ada orang berkampanye bicara 2 periode ya. Itu jadi semakin aneh dan semakin janggal. Kenapa dan memang ada memang sudah biasa juga Pak Jokowi sen kiri belok kanan. Tapi kita bicara tentang topik apa yang disampaikan. Saya pikir bagi kami di PD Perjuangan apa yang disampaikan Pak Jokowi ini sama sekali tidak relevan saat ini untuk disampaikan. Kita sedang berpikir bagaimana sebetulnya membuat rakyat ini bisa gampang mendapat pekerjaan. Membuat rakyat ini bisa gampang sekolah. Itu yang kita pikirkan sekarang. Tapi ketika Jokowi muncul dengan statementnya dan dikonfirmasi oleh media ke beliau dan diiyakan, artinya kita tahu dari hati dan pikiran Jokowi itu apa sekarang yang ada. Tidak sedang berpikir tentang bangsa, tidak berpikir bagaimana anak-anak bangsa ini bisa punya lapangan pekerjaan, tetapi berpikir bagaimana melanggengkan kekuasaan Prabowo Gibran 2 periode. Dan ini justru kita melihatnya bahwa ada ketakutan, keresahan dan kegelisahan dari Jokowi sendiri tentang nasib politik Gibran. Itu yang kita tangkap, sehingga Jokowi ingin menyelamatkan sedini mungkin perahu dari kekuasaan Gibran. Harus ditempelkan tetap ke Prabowo. Sebab apabila tidak, maka Gibran karir politiknya menurut kita akan berakhir. Jadi itu yang ditakutkan oleh Jokowi. Baik, Bang David, jangan-jangan kalau tidak nempel Pak Prabowo, Mas Gibran. Iya, justru apa yang disampaikan Bung Ferdinand ini sebenarnya justru sebaliknya ya. Karena Jokowi ini seorang negarawan, dia tahu persis apa situasi yang terjadi hari ini ya. Makanya beliau menyampaikan statement untuk mendukung secara full semua program-program kerakyatan Prabowo Gibran ya. Termasuk untuk mengatakan bahwa Gibran gak ada kepentingan untuk maju menjadi capres 2029. Makanya statement untuk mengatakan 2 periode itu mau mengatakan bahwa Gibran tidak ada keinginan maju 2029 karena yang akan ditopang adalah kepemimpinan Prabowo didampingi Gibran 2 periode. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa ini menjadi sesuatu yang hangat, hiruk pikuk ketika seorang Jokowi berbicara. Karena apa? Saya selalu sampaikan bahwa Jokowi ini kan batuk aja itu selalu dianalisis secara mendalam ya. Apalagi bicara yang memang nuansanya berbau politik. Beliau ini seorang negarawan, mantan presiden ya. Nggak ada di Republik ini mantan presiden ya, sudah nggak menjabat yang rumahnya penuh sesak massa sampai hari ini. Nggak ada, coba sebutkan siapa. Nggak ada seperti itu yang karena kedua, mantan presiden yang lain itu cenderung memberi kesempatan kalau kepada tadi presiden yang dikatakan ada. bahwa bukan negarawan, justru beliau negarawan tulen. Apa? Beliau turun menjadi presiden, nggak ada partai yang dipimpin apa segala macam. Tetapi arus bawah ini grassroots itu punya kerinduan yang begitu dalam pada seorang Jokowi. Karena apa? Ideologi punya satu. Jokowi punya ideologi tadi. Indonesia sentris ya. Sebagai tokoh yang memang punya keinginan untuk sebagai representasi politik egalitarianisme ya. Tidak membeda-bedakan. Perkotaan, desa dari Aceh sampai Papua semua dibangun secara merata. Hanya di periode pemerintahan Jokowi. Orang-orang Papua hari ini terus menangis
Pak Jokowi kapan datang lagi lihat kami walaupun Bapak sudah nggak presiden. Itu ekspresi sebuah kerinduan terhadap apa yang... Jadi estafet itu ingin diserahkan kepada Gibran atau ke Pak Prabowo untuk Pak Prabowo 2 periode itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, dengan catatan bahwa semua program di periode pertama ini harus berjalan dengan baik. Makanya kami sebagai relawan sekarang begini, Jokowi kan nggak memimpin partai sebagaimana misalnya Ibu Mega, Pak SBY, Pak Prabowo kan. Yang dipunyai itu adalah arus bawah, ya, arus bawah dan representasi relawan yang ini kan barulah. Tapi selama ini kan nggak punya kekuatan politik. Makanya saya bilang sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin dari statement Jokowi. Normatif aja. Emang nggak ada yang takut. Yang harus yang justru menggelitik dari Jokowi mengatakan bahwa nggak ada, ngapain dukung Anies maju lagi atau dukung Ganjar maju lagi. Itu yang bisa menggelitik. Tapi kalau dukung Prabowo Gibran nggak ada yang sesuatu yang harus direspon secara berlebihan ya. Tetapi karena Jokowi itu tokoh menakutkan pada lawan politiknya. Nggak ada, Jokowi itu tidak menakutkan sama sekali. Bagi kita melihat bahwa statement itu justru membuat situasi bangsa kita ini menjadi lucu. Orang pemerintahan belum setahun saja kok sudah bicara 2 periode. Presiden Prabowo sendiri berkata udah jangan mikir dulu. Hanya Tuhan dan saya yang tahu saya 2 periode atau tidak. Lantas kenapa Jokowi mau mengambil alih dari keputusan itu dari Prabowo? Bukan mengambil alih. Itu mengambil kan tadi Bung Ferdinand sendiri yang mengatakan bahwa bukan pimpinan partai kan. Dia bukan pimpinan partai. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau mengambil alih? Tidak ada yang menakutkan Jokowi, tetapi statement Jokowi itu membuat situasi politik nasional justru kita menjadi terganggu. Gini, pengalaman ini subjektivitas saja. Itu bukan subjektivitas. Kalau menurut saya, kenapa ini ditanggapi oleh Bung Ferdinand seperti itu? Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. Bukan ke situ arahnya. Ini serius ini. Itu serius. Yang pasti bahwa dari mana coba siapa? Gini. Sebelum Pak Prabowo kemarin tidak presiden saja, calonnya PDIP kalah. Bagaimana sekarang sudah presiden? Tapi dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Jadi itu menjadi satu kekhawatiran yang sangat besar bagi kawan-kawan PDI Perjuangan. Yang pasti bahwa statement seperti ini, itu adalah partai pemenang pemilu dan PSI tidak masuk di parlemen, itu yang pasti. Masyarakat jadi tidak ada kekhawatiran PDI Perjuangan. Menjadi bulat, udah kita kesini aja. Yang pasti itu juga tadi. Ikut yang kalah kan? PDI Perjuangan tidak takut. PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu. Hari ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Tidak ada khawatir. Bos, Anda jangan gajah, bos gajah. Anda jangan mengatasi situasi. Gajah Anda itu gajah kecil. Oke, kita ada gajah kecil aja. Oke, lihat dengan saya ke Bung Pangi deh. Bung Pangi, analisis Anda seperti apa? Iya, saya ingat soal yang satu paket itu presiden wakil presiden itu 2 periode itu jarang sejarahnya ada di Indonesia. Dan di periode kedua biasanya incumbent itu bicara untuk memberhentikan semua paket ini kan nggak mungkin dia juga membesarkan di luar kader dia. Atau sama sekali tidak memakai kadernya. Karena setelah dia tidak lagi the ruling party berkuasa, dia memikirkan siapa yang jadi nih. Apakah akan memberikan jalan ke Gibran? Boleh nggak itu? Boleh nggak? Itu ada yang dilanggar nggak? Nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Tapi secara konstitusi boleh tidak? Tapi mau nggak Prabowo mengasih jalan nggak itu? Ada. Jangan pikirkan Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo sudah punya keputusan sendiri. Saya tanya Anda sebagai peneliti, boleh tidak orang punya harapan? Itu tergantung boleh kebutuhan. Tidak. Enggak, tergantung kebutuhan elektoralnya. Iya, kalau Prabowo itu jadi dengan sandal jepit, tidak perlu Saya Gibran. berharap besok Bung Pangi menjadi gubernur. Nah, boleh gini, kan? Bisa gini. Boleh dong. Kalau MBG ini sukses, ya, semua partai kan tsunami kan dampak appropriating tinggi. Prabowo nggak usah kampanye ke daerah-daerah keliling seperti Gibran hari ini yang pergi ke sekolah-sekolah. Anda lagi ngomongin Pak Prabowo apa Pak Jokowi ini? Dengar. Ini nggak perlu Prabowo itu keliling daerah. Dia cukup tidak perlu kampanye. Dia hanya pergi ke PBB, keluar dari negara ke negara. Ya. Sementara Gibran hari ini gerasa-gerusuk keluar ke daerah, masuk kampung, masuk ke sekolah, nggak masalah kan? Tapi artinya kalau memang nanti ini yang menang, memang kan tidak ada lawan tanding yang sebanding. Memang nggak akan mungkin dipasangkan. Menarik tapi bisa mungkin dipasangkan dengan sandal jepit pun. Kalau memang itu tidak perlu, ya Prabowo akan cari yang lain. Meskipun ada banyak variabel untuk menentukan tergantung apa targeting besok, tingkat kepuasan besok. Nggak perlu. Tapi kalau menarik yang Bung sampaikan bahwa nggak ada sejarah Pilpres di Indonesia
yang pasangannya itu paketnya 2 kali terpilih. Baru 2029 akan terjadi. Satu, karena apa? 2029 silent majority itu basis masa Jokowi itu berkolaborasi dengan basis masa Prabowo itu sulit untuk ditandingi hari ini. Silent majority ada di pihak Jokowi, Gibran. Gibran kalau dibilang tadi dipertanyakan, di mana Gibran ketika misalnya terjadi kerusuhan? Gibran bekerja dengan senyap. Beliau ke Papua sampai ke Papua Nugini ketika kerusuhan karena ditugaskan oleh seorang Presiden Prabowo. Dia menunaikan tugas dalam kapasitas sebagai wapres yang sulit tertandingi begitu ya. Oh, susah sekali, sangat susah. Oke, sebagai partai terbesar dan pemenang seperti apa nih Bang Ferdinand? Ya, yang jelas gini, kita sebetulnya tidak ingin masuk dalam soal Prabowo Gibran atau siapa. Bagi PD Perjuangan saat ini jelas bagaimana kita mengeluarkan masalah Indonesia ini dari permasalahan yang timbul akibat warisan dari Jokowi. Kita melihat bahwa banyak sekali warisan masalah yang dirasakan oleh Jokowi. Pertama masalah konstitusi, masalah hukum, masalah politik, masalah ekonomi. Kita ini semua sekarang bermasalah. Dan itu adalah warisan Jokowi. Dan PD Perjuangan mendukung Pak Prabowo untuk keluar dari berbagai macam masalah ini. Jadi kalau sekarang ada yang sudah bicara tentang paket 2 periode, itu yang membuat kita menjadi lucu. Ini orang sebetulnya mau ngapain sekarang? Gitu kita. Ini orang mau ngapain? Nanti kita bahas lengkapnya usai jeda berikut pemirsa. Interupsi segera kembali. Kembali di interupsi pemirsa, saya ke Bang David. Bang David, tapi pertanyaan tadi ini terlewat untuk dijawab bahwa Bang Ferdinand bilang saat ini pemerintah harusnya fokus menyelesaikan persoalan rakyat, bukan lagi Pak Jokowi juga, terutama Gibran harusnya fokus mencari solusi dari masalah ini, bukan bicara soal pemilu yang masih akan datang. Oke, ini menarik sebenarnya ini Bang Ferdinand ya. Jadi Jokowi ini kan hari ini bukan lagi presiden, menjadi rakyat biasa. Apa yang Bung Ferdinand sampaikan itu kan sebenarnya kalau mau jujur ya, sering saya bilang, demo 25 dan 28 Agustus kemarin itu kan menyasar 6 lembaga pemerintah, lembaga negara. 1, lembaga kepresidenan, program-program apa segala macam kan. Yang kedua DPR RI. Yang ketiga TNI, Polri dan kementerian yang terkait dengan finance dan ekonomi ya. Nah, kita mau sorotin gini. Semua yang lain-lain ini sebenarnya pintunya ada di DPR. Yang notabene itu komandan tertinggi DPR itu adalah bosnya Pak Ferdinand. Saya bilang kalau nggak ada Sufmi Dasko dan nggak ada Adis Kadir yang selama ini mengambil alih kepemimpinan DPR dengan menyerap semua aspirasi demo-demo ya, Dasko yang selalu mengambil alih. Nah, di mana pimpinan tertinggi Ibu Puan ketika itu? Jadi gini, reformasi TNI Polri itu undang-undangnya di sana, ya. Perampasan aset koruptor itu ada di pucuk pimpinan di Ibu Puan yang harusnya dieksekusi. Sejak zaman Jokowi sudah 3 kali bersurat ke sana ketika tiga pemerintahan, 3 periode kepemimpinan di DPR itu PDI yang top leader di sana, tapi nggak pernah dieksekusi. Jadi maksud Anda persoalan rakyat saat ini sumbernya ada di DPR? Ada di DPR yang itu notabene pimpinannya di tempatnya Bung Ferdinand. Saya boleh jawab? Silakan. Begini, jadi kalau bicara ini Bung yang buka soal unjuk rasa yang kemudian ricu. Bung boleh punya analisis menyalahkan DPR, tapi banyak juga dengar Ibu Puan sebagai pimpinan. Ibu Puan itu pimpinan DPR, betul. Kita tidak menafikan itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa kerusuhan 25 Agustus lalu, 28 Agustus itu terjadi karena ada sebuah kekuatan yang ingin mendelegitimasi DPR. Menghancurkan kredibilitas DPR di tengah masyarakat. Mengapa? Saya selesaikan. Anda tadi bicara, saya tidak potong. Ada yang ingin menghancurkan kredibilitas DPR. Siapa kelompok yang ingin menghancurkan kredibilitas DPR? Adalah kekuatan politik yang takut dimakzulkan oleh DPR. Di DPR ada bom waktu sekarang, surat pemakzulan Gibran. Dan ini adalah sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Nah, akhirnya apa? Ada sebuah kekuatan politik yang ingin melemahkan DPR supaya ketika surat ini hendak dibacakan nanti, rakyat kemudian tidak percaya DPR. Jadi kepentingan kemarin kericuhan itu adalah mendelegitimasi DPR. Itu ilusi itu. Ada yang bermain kredibilitas DPR. Ada yang bermain dan itu adalah sebuah kekuatan politik. Maka saya mengatakan siapa yang paling menikmati
kericuhan 2002. Siapa yang paling diuntungkan? Ada yang mendapat keuntungan politik. Yang pertama, sebenarnya kasus ijazah palsu. Sebut aja. Lenyap. Yang kedua, ada yang ketakutan dimakzulkan. Ini adalah dua kelompok politik Prabowo nggak pernah takut dimakzulkan. Gibran nggak pernah takut mendapat keuntungan politik dari kericuhan. Jadi kalau Bung tadi menyalahkan Puan soal leader tertinggi undang-undang perampasan aset, saat ini hanya PD Perjuangan di DPR yang menyatakan sahkan RUU perampasan aset. Di mana koalisi Indonesia Maju yang mayoritas di DPR? PD Perjuangan itu hanya sendirian. Pak Dasko udah bicara. Jangan bicara tentang Pak Dasko. PD Perjuangan itu hanya satu fraksi di DPR. Pak Adis Kadir udah ngomong itu. Fraksi di sana, di mana Kim? Sebentar. Jadi kalau kemarin Jok bilangnya Jokowi 3 kali, mengapa Jokowi tidak terbitkan? Bung Ferdinand, ini ada yang harus saya konfirmasi. Tadi Anda katakan ada kelompok yang takut. Di antaranya salah satunya adalah kelompok yang ingin dimakzulkan. Nah, ini kan mengkerucut kepada Gibran karena suratnya sudah masuk di DPR. Mereka menikmati itu. Mereka menikmati. Mereka menikmati apakah mereka pelakunya ya silakan diselidiki. Tapi mereka menikmati itu. Presiden dan wakil presiden itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Pertama, prosesnya harus dimulai dari bawah ya. Ada hak interpelasi, ada hak angket. Justru itu yang mau dicegah supaya DPR tidak kalau melakukan. Ada dasar hukum, kalau nggak ada dasar hukum, misalnya melanggar undang-undang ya, misalnya korupsi ya, kemudian pengkhianatan terhadap negara. Ini nggak ada Prabowo maupun Gibran nggak ada kena di situ. Lalu dasar hukumnya apa untuk masuk pemaksulan? Pemaksulan itu harus melewati proses politik DPR dan MPR. Justru kan proses pintunya itu di DPR. Terlalu berat dan nggak mungkin itu karena nggak ada dasar. Dasarnya lemah sekali. Begini, kalau logika yang saya tangkap adalah harusnya kalau percaya diri bisa 2 periode dengan Pak Prabowo harusnya tidak usah takut untuk dimakzulkan. Kan nggak ada takut memang. Nggak ada ketakutan itu kan opini yang diangkat Bung Ferdinand nggak ada sama sekali itu. Saya harus menyebutkan PD Perjuangan gitu ya. Bahwa kok jadi pingin ke tengah kota tapi lewat gang kecil gitu. Maksudnya gimana? Ya ke tengah kota itu lewat jalannya jalan besar. Jalan yang diakui dipakai oleh orang banyak. Bukan lewat gang-gang kecil, selokan. Gitu loh. Bagaimana mungkin memakzulkan presiden dengan tidak membaca regulasi gitu. Regulasi jelas kalau DPR membahas pemakzulan itu maka sangat mungkin. Iya bahaslah. Ya justru karena itu ditakutkan dibahas maka didelegitimasilah DPR. Iya. Dasarnya apa Bung? Dasarnya apa? Dasarnya banyak dong. Apa dasarnya? Gibran itu menjadi cawapres sampai sekarang masih pertanyaan publik dia sah atau tidak. Ada bukti hukum. Mahkamah Konstitusi itu yang buat DPR. Nah, saya bantu nih. Kemudian DPR, kalian itu kemudian partai politik mengatakan kami tidak percaya MK. Kembali ke podium dulu. Gimana begitu? Saya bantu. Bentar, kami yang partai kecil, partai 0, sekian aja PSI ini mengerti soal itu. Cukup mengerti soal itu. Oke, kita sama-sama mengerti. Saya ingin tahu analisanya Bung Pangi. Seperti apa analisanya? Jawabannya sederhana banget. Saya tanya ke Bang Davi. Ini kan surat masuk pemakzulan. Terus DPR. Ya, surat ini tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Karena dasarnya nggak ada. Jangan dasarnya nggak ada. Bukan, karena Puan tahu itu nggak benar. Kesimpulan. Saya kasih jawaban nggak usah Tanya yang Mbak kedua nih. Puan dong. Yang kasih jawaban Mbak Puan. Satu-satu. Biar pemirsanya juga ngerti. Saya kasih jawaban pertanyaan ke Bang Davi, bukan ke yang dua ini. Surat udah masuk, tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Apa yang terjadi kalau surat itu dimundurkan, dihilangkan? Tanya Mbak Puan dong. Apa jawaban menurut Bang? Anda ini berarti tidak paham tentang pimpinan DPR. Bang Davi, apa jawabannya? Tidak paham Anda Kalau berarti. surat itu ditarik, kalau Puan surat itu tidak bisa bekerja sendirian sebagai pimpinan DPR. Tapi kan speakernya kan beliau dari PDIP. Ya tunggu selesai. Atau gini, tanya fraksi PD Perjuangan. Maksud saya, kalau surat ini ditarik, apakah akan ada kerusuhan atau tidak? Ya nggak bisa ada, iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Mungkin saja. Nggak ada pengaruhnya. Surat ini sekarang Iu berharap ada kerusuhan kan? Surat ini sekarang di mana? Jadi susah kalau sudah surat ini subjektif. tidak dimajukan, tidak dimundurkan, digantung kan? Bom waktu. Ya karena nggak ada dasarnya. Bang Davi, kalau digantung tuh surat gimana? Nyaman nggak? Oke. Yang gantung siapa? Oke, tidak ada kejelasan. Artinya tidak ada kejelasan begitu Bung maksudnya. Davi. Ya. Jadi gini, saya coba sedikit menjelaskan apa yang disampaikan Bung Pangi tadi.
Ini kan beberapa mengatasnamakan purnawirawan membuat surat itu. Yang kita tahu purnawirawan ini semua tim suksesnya Anies di kala itu ya. Jangan dikait-kaitkan dengan itu harus dikaitkan. Ini juga Bestari Barus tim sukses Anies. Yang mendengarkan kan. Sekarang PDIP. Ini Bang Bestari juga pernah. Oke, konstitusi. Oke, saya mau ngomong gini. Jangan disekat-sekat. Di sana nggak ada dasar hukum, makanya itu surat yang dibuang lah oleh sekretariat DPR karena nggak ada dasar hukum. Ada di meja pimpinan. Maksudkan seorang presiden atau wapres itu harus ada dasar hukum. Konstitusi pasal 7 mengatakan kalau ada pelanggaran hukum, pengkhianatan negara, korupsi dan perbuatan tercela itu dasar untuk pemaksulan. Itu pun prosesnya tidak semudah itu. Ada hak angket, hak interpelasi. Kalau lolos itu masuk pleno DPR RI. Anda tidak Kalau bisa lolos bicara itu masuk prosedur. Anak SMA tahu itu. Tapi perbuatan tercelanya ada dan banyak. Nggak ada dasar. Dasar nggak ada. Saya mau jelaskan. Saya tanya, ada ketukan palu bahwa Gibran melanggar. Dengar saya, Anda kan pengen tahu yang tercela. Yang pertama. Karena nggak ada. Dengarlah, Anda belum dengar bilang nggak ada. Ini mau diskusi di sini atau mau Baik, Bapak-bapak, kita juga harus dengar pesan-pesan yang berikut ini. Nanti setelah ini kita akan kembali, kita harus dengar yang satu ini. Pemirsa, kami segera kembali, tetaplah di Interupsi. Kembali di Interupsi pemirsa, saya ke Bang David. Bang David, apa kemudian yang menurut Anda membuat Pak Prabowo yakin untuk tetap bersama-sama dengan Gibran pada saat pemilu berikutnya? Ya, pertama, legitimasi politik, sosial, dan konstitusi yang dipunyai oleh seorang Jokowi yang itu melekat pada Gibran itu sangat kuat. Yang kedua, silent majority ya. Kemarin itu bisa satu putaran pilpres itu, suka nggak suka, ngakuin atau tidak, itu karena silent majority basis masa Jokowi yang sampai hari ini masih terlihat itu semua full ke Prabowo Gibran. Kekuatan politik itu ada. Kemudian legacy yang ditinggalkan seorang Jokowi 10 tahun memimpin itu luar biasa. Infrastruktur, hilirisasi, ya, kemandirian pangan, apa segala macam itu diteruskan oleh seorang Prabowo hari ini. Makanya Prabowo bilang, saya nggak akan maju menjadi presiden 2024 yang lalu kalau nggak berpasangan saya sama Gibran. Itu disampaikan secara terbuka oleh seorang Prabowo, disampaikan terbuka oleh seorang Pak Dasko, oleh seorang Saraswati ponakan Prabowo. Itu real, wawancara terbuka. Nah, artinya Prabowo ini kan seorang jenderal yang punya analisis, ya ini jenderal yang lapangan ya. Pangkostrat, orang Kopassus, apa segala macam, tahu kalkulasi lapangannya, dia hitung benar. Kemudian dia pemimpin partai besar. Pergulatan politik elit tingkat atas dia tahu betul, sehingga kenapa pilihan itu harus ada bersama Jokowi, ya. Itu dasar kalkulasi politik seorang Prabowo. Dan Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah guru saya. Pak Jokowi juga sering memberikan petua kepada kami relawannya untuk tolong topang program Prabowo Gibran karena ini adalah pintu masuk untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Makanya itu pesan dari Pak Jokowi untuk menopang artinya pemerintahan Pak Prabowo mengambil Gibran karena melihat Pak Jokowinya, bukan sosoknya Gibran dong kalau karena itu. Sosok Gibran pekerja dalam silent ya. Makanya tadi ada pertanyaan. Gibran itu nggak pernah tampil di publik loh. Dia bekerja dalam senyap. Dia bekerja pada grassroots. Nggak pernah mau dilihat. Nggak boleh. Nah, yang tampil di publik itu kan Pak Presiden dan menteri-menteri. Wakil presiden ini sebagai pelapis seorang presiden, dia bekerja dalam senyap. Keliling, hampir seluruh Indonesia udah dikelilingin dalam setahun oleh Gibran. Itu luar biasa. Dan sudah berbagi tugas. Pak Prabowo tahu betul wakilnya, siapa wakilnya. Saya pikir itu dasar dari keyakinan seorang Prabowo. Silakan. Bung Pangi. 2 menit ya. Jadi intinya kan Pak Jokowi pernah bilang, saya akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa. Kemudian ada statement-statement masyarakat yang sering saya dengar, sen kanan belok kiri sudah atau belum dan seterusnya. Yang ketiga adalah apa yang disampaikan soal siapa kingmaker Jokowi, Prabowo Gibran untuk siapa. Yang jelas apakah untuk bangsa, untuk negara, untuk kemajuan atau untuk keberlanjutan. Yang jelas adalah untuk kekuasaan. Nah, persoalan apakah nanti mereka akan satu paket lagi atau tidak, itu nggak bisa mendului Tuhan.
Tetapi yang menurut saya, kalau memang elektabilitasnya Pak Prabowo itu seperti SBY dengan tingkat kepuasan yang tinggi, yang bisa mengambil Budiono pada masa itu. Pak Jokowi yang begitu tinggi approval ratingnya, dia bisa mengambil Kiai Haji Ma'ruf Amin yang wakilnya standar Budiono, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu tidak menjadi faktor penentu pada masa itu. Nah, kalau besok approval ratingnya Pak Prabowo itu betul-betul level confidence-nya cakep luar biasa, dia tidak perlu kampanye ke daerah-daerah, dia hanya sibuk luar negeri saja karena MBG ini berhasil. Yang itu yang ditakuti semua partai politik hari ini, dengan sandal jepit pun jadi, apa betul Pak Prabowo masih butuh Gibran? Nah, bisa ya, bisa tidak. Tetapi dalam konteks ini, realitas politik itu soal bagaimana berkuasa. The ruling party. Kalau misalnya memang kekuasaan itu harus dengan dia, kalau tidak menang, itu juga akan menimbulkan masalah. Tetapi saya mencermati apa yang disampaikan dalam konteks ini, saya berkeyakinan Prabowo besok tidak akan mungkin bergandengan dengan Gibran kalau Pak Prabowo memikirkan masa depan partainya dan memikirkan kekuasaan selanjutnya. Tapi bisa juga iya kalau memang itu dibutuhkan untuk kemenangan. Tapi kalau enggak, Prabowo tentu akan tidak mau membesarkan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk keberlangsungan Gerindranya, keberlangsungan kekuasaannya di masa depan. Atau selainnya ada pilihan lain, alternatif lain. Pak Prabowo membuat lapangan datar, tidak merekrut Gibran, tidak merekrut siapapun, mengambil orang standar biasa saja, supaya partai ini nggak berantem. Karena kalau Gibran diambil, nanti Demokrat nggak loyal mendukung, misalnya. Kalau Gibran diambil, nanti PDIP nggak loyal mendukung. Kenapa? Nggak kader mereka. Sehingga supaya adil, fair menurut Prabowo, ya udah saya ambil aja orang biasa supaya semua partai nanti solid mendukung saya. Itu bisa terjadi, bisa tidak. Atau jangan-jangan nanti Pak Prabowo akan mengambil Kaesang, ketua umumnya Partai Bang Bestari gitu. Baik, jadi pertama begini, Pak Prabowo hari ini boleh kita sebut sebagai pemimpin terbaik ya, yang pernah ada. Dan beliau itu negarawan, diakui kepiawaiannya bahkan di dunia internasional. Dan Pak Prabowo, cirinya kita lihat, beliau suka guyup. Terakhir dengan PDIP juga diajak bersama-sama. Gitu loh. Jadi stabilitas di mata Pak Prabowo itu adalah hal yang sangat penting. Maka saya meyakini Pak Prabowo pasti akan bekerja baik, didukung oleh semua partai. Hari ini sudah bersih-bersihnya Pak Prabowo itu bagus sekali. Dukungan dari berbagai kalangan termasuk Presiden ke-7 juga terhadap Prabowo menandakan bahwa begitu mesranya hubungan ini walaupun coba dipecah oleh berbagai pihak dengan catatan kekhawatiran tertentu. Tadi disitir PSI, sudahlah PSI ini partai 0, nggak usah terlalu khawatir dengan itu, gitu ya. Semoga ke depan PSI juga akan tetap bersama. Kami akan tetap bersama dengan Pak Prabowo mengawal pasangan ini, Prabowo Gibran, untuk 2 periode. Mantap. Ya, untuk 2 periode. Dan bagi kawan-kawan yang tidak bersetuju dengan ini pun, tentu kita tidak bisa memaksa. Tapi kalaupun ada yang bersetuju dan ikut mendukung, alangkah baiknya bagi kelangsungan negeri ke depan. Saya kira itu. Berarti Gibran magang dulu sampai 2035. Artinya nggak siap tanding besok ya? Begini, apapun dapat terjadi. Anda kan seorang peneliti, iya kan? Anda tahu bahwa apapun bisa terjadi cuaca di bisa politik. Berubah, Bang. Cuaca bisa berubah, saya sitir Anda. Dari musim durian, musim rambutan sampai musim kambing. Tadi yang mendasari apa yang saya sampaikan adalah begitu mulia yang namanya Pak Prabowo merangkul semua, termasuk dengan segala macam hal, sampai ada amnesti, abolisi, segala macam. PDIP terakhir ikut bergabung. Ini semata-mata untuk apa? Beliau ingin bersama-sama menata negeri dan kita patut mendukung itu. Kalau misalnya Gibran nggak digandeng nih, misalnya magang ini gagal, misalnya nggak mau digandeng sama Prabowo, mau nggak Gibran tanding sama Prabowo? Seluruh kita, bahkan you dan saya, punya hak untuk menentukan sikap politik ke depan, toh? Ya. Oke, nanti kita lihat. Apalagi sekarang, apalagi presiden threshold sekarang ini 0, Pak. Ya, berarti siap Gibran maju ya? Kalau nggak digandeng ya? Siap ya? Tidak kita bicarakan pada hari ini hal itu, karena kita meyakini Prabowo Gibran 2 periode bersama-sama. Ada 10 tahun. Itu sikap PSI. Ada yang harus saya luruskan, sampaikan closing ini. Yang pertama soal pernyataan teman-teman tadi soal pimpinan DPR Mbak Puan. Mbak Puan itu pimpinan DPR secara administratif, tetapi secara politik pimpinan DPR itu adalah kolektif. Mbak Puan sebagai pimpinan DPR tidak bisa bertindak sendirian.
tetapi harus bersama-sama pimpinan yang lain. Jadi kalau tadi ada tudingan Mbak Puan, sekarang PD Perjuangan. Nah, udah tadi Anda bicara saya tidak potong. Saya mau jelaskan. Saya nggak bilang Mbak Puan. Saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan bahwa saat ini di DPR PD Perjuangan satu-satunya yang meminta segera sahkan RUU perampasan aset. Kim masih tawar-menawar politik. Yang pertama. Yang kedua, soal celah politik dan celah hukum pemakzulan Gibran yang tadi kita bicarakan. Saya mau sampaikan bahwa sampai saat ini masih terjadi perdebatan keabsahan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi itu adalah celah hukum dan celah politik yang bisa didalami. Dan sekarang soal ijazah Gibran masih berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, soal tema kita malam ini, periode Prabowo Gibran 2 periode ini untuk apa? Untuk negara atau untuk keluarga? Saya berpikir bahwa ini adalah bentuk satu kerakusan politik yang memang sudah tidak bisa ditahan syahwat politiknya melihat kekuasaan, karena Jokowi itu sangat menikmati berkuasa 10 tahun. Kita melihat dari gaya hidup mereka, dari yang tadinya sederhana sekarang tampilannya selalu wah mewah. Jadi mungkin masih terus tergiur dengan kekuasaan itu, maka berharap Gibran akan terus menjadi wapresnya Prabowo, kemudian lanjut nanti di 2034. Jadi bagi kami ini adalah sebuah kerakusan politik yang sudahlah ditutup saja. Orang-orang rakus, PD Perjuangan ingin bekerja membantu Presiden menyelamatkan rakyat kita. Itu intinya dari kita. Sedikit Bang David. Silakan. Artinya dalam kondisi kita bicara tema hari ini, Kingmaker Jokowi, Prabowo Gibran untuk siapa? Ini ekonomi rakyat kan lagi nyungsep begini, lagi susah lapangan pekerjaan, tantangan ekonomi juga susah, masyarakat hari ini lapangan pekerjaan juga susah, yang 7 juta ini dijanjikan juga enggak. Ini betul-betul saya minta maaf, ya 19 juta. Menurut saya ini sangat sensitif sebenarnya kita hari ini. Cuma karena Ainus mengundang ya saya penuhi ini. Tapi untuk bicara Prabowo Gibran 2 periode itu sangat menyinggung perasaan rakyat hari ini sebenarnya. Karena enggak pantas dari Pangi saja. Ya enggak lah, memang rakyat merasakan itu. Pernyataan itu kan pernyataan seorang Jokowi itu justru untuk kebaikan bangsa ini, supaya duet ini itu jangan bukan diganggu. Untuk kebaikan bangsa, untuk fokus jangan pada untuk program bangsa. Itu subjektivitas relawan dan saja. itu adalah target untuk menuju Indonesia Emas. Itu maksud baik seorang Jokowi sebagai negarawan. Maksud baik. Itu cita-cita kita bersama, Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak-bapak. Pemirsa, wacana 2 periode membuka pintu tafsir dan tanda tanya. Stabilitas bangsa ataukah dinasti politik? 2029 tahun politik dan pesta demokrasi, satu yang pasti, suara rakyat yang akan memberikan legitimasi. Saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam Bang Bustari, selamat malam Bang David, selamat malam Bung Ferdinand, Bung Pangi, selamat malam. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam, sampai jumpa.